Bab 857, Memikirkan tentang hidup. Rafael tidak pernah bertanya pada kakek Okto tentang apa arti ungkapan dari beberapa orang memang sejak awal ditakdirkan untuk mati dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Dia menebak bahwa seharusnya Vito tahu tentang ini, tapi dia juga tidak bertanya pada Vito. Sebelumnya Rafael tidak pernah berpikir untuk bisa mengenal orang-orang dari keluarga Okto. Bahkan sekarang ketika kakek Okto berbicara tentang Ezikra, pikiran itu muncul di benaknya dan dia langsung menghilangkan pikiran itu dari benaknya. Tahun ini keluarga Okto merayakan Tahun Baru Imlek dengan sangat meriah. Salah satu alasannya adalah karena Rafael datang ke rumah keluarga Okto untuk Tahun Baru, dan alasan lainnya karena Albert sedang mengandung anak kembar, serta di tahun ini satu persatu dari mereka mengadakan pernikahan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ayah dan ibu Kina juga Kevin datang ke rumah keluarga Okto untuk merayakan malam Tahun Baru Imlek dan Tahun Baru Imlek. Ketika para orang tua berkumpul, mereka lebih suka memberi perhatian pada mereka yang masih single. Maka tidak heran setelah makan malam Tahun Baru, beberapa tetua berkumpul untuk bermain mahjong. Kemudian Rafael dan Kevin duduk di samping mereka dan menyuruh mereka berdua untuk segera menikah. Karena tidak merasa diberkati dengan perhatian dari para tetua ini, Rafael berkata, "Aku mau keluar dulu untuk merokok." Setelah Rafael keluar, Kevin jadi satu-satunya pria single yang ada di situ dan akhirnya dia mendapatkan semua perhatian mereka, tapi tidak merasakan apapun ketika mendengarnya. Biasanya orang tuanya tidak akan mendesaknya dan ketika ada orang ingin mengenalkannya dengan seseorang, ibunya akan membantunya untuk menolak dan mengatakan bahwa Kevin masih muda jadi tidak perlu buru-buru. Setelah beberapa saat, Kevin juga berkata, "Aku mau keluar dulu untuk merokok." Rafael menarik kembali kata-katanya sebelumnya, karena para tetua dari kedua keluarga itu terlalu antusias sehingga membuatnya sudah tidak tahan lagi dan hanya ingin mengisap rokok sambil memikirkan kehidupan. Di luar rumah, Rafael hanya diam berjongkok dan tidak merokok. Sebenarnya dia tidak merokok dan mengatakan bahwa dia akan merokok itu hanya alasan. "Kamu mikirin apa?" Kevin berdiri di sampingnya dan menatap Rafael dari arah atas. "Kevin juga bukan perokok, mikirin kehidupan," jawab Rafael dengan ringan. "Kevin, oh, bagaimana denganmu?" Rafael bertanya balik. "Aku lagi memikirkan hal yang rumit," jawab Kevin. Rafael mengangkat alisnya. "Ada apa? Ceritakan padaku." "Aku tidak mau tuh," Kevin menolaknya dengan dingin. Rafael, hari ini dia sedang tidak ingin mengobrol. Jadi keduanya tidak berbicara lagi. Setelah beberapa saat, Rafael merasa sedikit kedinginan tapi tidak ingin kembali karena takut diceramahi oleh para tetua. Lalu dia mendengar Kevin bertanya dengan nada santai, "Apa hubunganmu dengan Ezikra? Kalau aku bilang aku adalah Ezikra, emangnya kamu akan percaya padaku?" Rafael terus terang bertanya. Kevin berkata dengan tenang, "Kalau kamu bisa menunjukkan bukti bahwa kamu adalah dia, maka aku akan percaya. Tapi aku tidak mau membuktikannya padamu." Rafael berkata dengan agak kejam. "Aku tidak mengenalnya sama sekali sebelum dia meninggal. Aku mengenalnya karena mendengar dari keluarga Okto. Yang peduli dengan Ezikra adalah keluarga Okto, dan aku tidak peduli. Jadi, apakah kamu Ezikra atau bukan? Aku sama sekali tidak tertarik, tapi aku hanya membantu adik iparku." Adik ipar yang dimaksud olehnya adalah Vito dan Ezra. Rafael mengerucutkan bibirnya dan tidak berbicara lagi. Kevin mengubah topik pembicaraan dan dengan sengaja bertanya, "BTW, kenapa kamu tidak bawa pelayan kecilmu yang bisu itu ke rumah keluarga Okto untuk malam Tahun Baru? Dia mirip banget sama Nana." Rafael, untuk sesaat dia jadi sedikit tersinggung. Dan tetap tidak mau berbicara. Kevin masih tinggal di luar selama beberapa saat, dan karena cuacanya agak dingin lalu Rafael juga tidak bicara. Jadi dia merasa bosan lalu berbalik dan kembali ke dalam rumah. Tidak lama Rafael juga mengikutinya kembali ke rumah.
Kakek Okto tidak bisa mengalahkan Ezra saat bermain mahjong, jadi dia memanggil Raphael untuk menggantikannya bermain. Ketika ayah Kina melihat ini, dia juga memanggil putranya untuk mengambil alih dan Eldrick juga meminta tuan muda ketiga untuk membantunya bermain. Dalam sekejap mata, tiga pria muda itu menggantikan tiga orang tua. Para tetua mundur dari meja mahjong lalu duduk di samping untuk minum teh, mengobrol dan makan cemilan. Mereka membiarkan empat pria yang kompetitif untuk saling menyerang di meja mahjong. Beberapa dari mereka memiliki level yang sama, tapi tuan muda kedua sedikit lebih jago. Sudah lewat jam 12 malam, setelah menyalakan petasan dan kembang api, juga saling mengucapkan salam tahun baru, mereka pun kembali ke kamar untuk beristirahat. Pada malam tahun baru, Raphael memikirkan kata-kata kakek Okto untuk waktu yang lama dan pada akhirnya dia memilih untuk melupakannya. Awalnya dia berencana untuk tinggal di kota Leicester selama 1 minggu, tapi ternyata dia tidak langsung terbang kembali ke Jerman setelah malam tahun baru. Hari ini, saat akhir pekan, Kina membawa Clayton ke mall, berencana untuk membeli beberapa pakaian musim semi untuk si kecil. Saat melewati toko pakaian bayi, tiba-tiba dia sekilas melihat seseorang yang dikenalnya di toko tersebut. Kina berjalan ke toko pakaian bayi sambil menggendong Clayton dan berteriak dengan kaget, "Giselle." Giselle menegang sejenak ketika mendengar seseorang memanggilnya, lalu berbalik dan saat melihat itu adalah Kina, dia tersenyum dan mengangguk padanya sebagai salam. "Kenapa kamu ada di kota Leicester?" Kina berjalan ke arahnya sambil tersenyum dan bicara dalam bahasa Jerman, "Kamu mau belanja pakaian bayi?" Beberapa hari yang lalu Raphael datang ke kota Leicester untuk tahun baru Imlek, dan dia mendengar kalau Giselle sudah resign dari pekerjaannya sebagai kepala desainer VSL. Raphael juga tidak memberitahu kemana Giselle pergi setelah dia resign. Kina tidak tahu kenapa Giselle resign dan sepertinya Raphael juga tidak mau membahas soal Giselle. Ada jejak kepanikan di mata Giselle, lalu dia mengeluarkan ponsel untuk mengetik penjelasan, "Aku dengar anak Albert akan segera lahir, jadi aku datang untuk melihatnya." Kina awalnya ingin mengatakan bahwa jika Giselle mau memberikan pakaian untuk putra Albert, maka akan lebih bermakna kalau dia mendesainnya sendiri. Tapi akhirnya dia hanya menahan diri sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya. Giselle sudah berhenti dari pekerjaannya di perusahaan VSL dan dia tidak tahu apa pekerjaannya sekarang. Jadi mungkin Giselle tidak punya waktu untuk menggambar desain, menjahit pakaian, dan sebagainya. Dia terpikir untuk memberikan anak Albert hadiah saja sudah sangat baik. BTW, kapan kamu datang ke kota Leicester? Kamu tidak kasih tahu kami kalau kamu datang. Dia kangen kamu. Kina dengan santai mengobrol dengannya sambil melihat pakaian bayi. Saat itu dia belum tahu kalau Giselle sudah resign, tapi Kina agak bingung karena Giselle sudah lama tidak menelepon dia. Kemudian ketika Raphael datang ke rumah keluarga Okto untuk tahun baru Imlek, akhirnya mereka tahu kalau Giselle sudah resign. Kalau dipikir-pikir, seharusnya Giselle tidak menghubungi dia lagi setelah resign. Giselle sedang mengetik di ponselnya dan sepertinya sedang berpikir bagaimana akan menjawab pertanyaan Kina. Dia mengetik dengan sangat lambat, berulang kali mengetik dan menghapusnya lagi. "Aku tiba di kota Leicester belum lama ini, aku baru saja menetap, jadi aku tidak punya waktu untuk memberitahumu." Kina mengangguk sebagai tanda mengerti dan tidak terlalu memikirkannya. Bab 858. Tebak siapa yang aku temui? Clayton sangat pendiam, tapi dia diam-diam mendengarkan obrolan mominya dan Giselle. Akhirnya Giselle tidak membeli pakaian di toko pakaian bayi itu, mengatakan bahwa dia tidak menemukan satu pun yang dia suka. Setelah itu Kina pergi berbelanja dengannya sebentar dan membeli beberapa barang. Ketika melihat sudah hampir tengah hari, dia mengajak Giselle untuk makan siang bersamanya. Ketika Giselle mendengar Kina mengajaknya makan siang bersama, secara tidak sadar dia berseru untuk menolak, tapi pada akhirnya dia tidak bisa mengalahkan semangat dan kegigihan Kina, jadi akhirnya dia setuju.
Namun Giselle mengatakan bahwa dia baru saja tiba di kota Leicester, sehingga selama beberapa saat perutnya terasa tidak nyaman dan hanya ingin makan sesuatu yang ringan. Kina berpikir dan teringat ketika sebelumnya Albert mual di pagi hari. Vito secara khusus menemukan beberapa restoran hidangan ringan tapi rasanya sangat enak, yang sangat cocok untuk orang yang suka dengan rasa yang light dan mereka yang punya masalah perut dan tidak bisa makan berat, atau untuk orang hamil. Sesampainya di restoran, Giselle memesan bubur dan semua hidangannya sangat terasa ringan atau vegetarian. Di sisi lain, Kina memesan beberapa hidangan favoritnya sesuai dengan kesukaannya dan putranya. BTW, apa kamu sudah menemukan pekerjaan? Atau kamu masih mendesain pakaian dan perhiasan? Kina bertanya padanya dengan cerewet. Giselle menggelengkan kepalanya dan mengetik di ponselnya. Aku sudah tidak gambar desain lagi dan aku menemukan pekerjaan yang bisa kulakukan di rumah. Awalnya ketika Rafael membawanya ke industri desain. Tapi setelah dirinya resign, Rafael tidak mengatakan bahwa dia tidak diizinkan untuk gambar desain lagi. Hanya saja Giselle tidak punya keinginan lagi untuk menggambar. Ini semacam sedang pensiun. Selama bertahun-tahun dia bekerja di perusahaan VSL. Rafael juga tidak memperlakukannya dengan buruk, sama seperti karyawan biasa lainnya dan dia memberikan sebanyak yang seharusnya. Dan Rafael sering membawanya bersamanya, dan tidak banyak tempat yang membuat Giselle perlu membayar dengan uangnya sendiri. Selama bertahun-tahun dia telah menghemat banyak uang. Meskipun Giselle tidak bekerja, jika dia hidup sesuai standar yang berkecukupan, maka untuk jangka waktu yang panjang setidaknya selama 10 tahun, tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Setelah dia datang ke kota Leicester, Giselle membeli rumah bekas dan pengeluaran yang dibutuhkan ke depannya akan meningkat, jadi rencananya untuk menabung itu sudah tepat. Kina tidak menanyakan apa pekerjaannya, tapi berkata dengan berani. Karena kamu belum familiar dengan kota Leicester, jadi kalau ke depannya kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk bertanya padaku. Kalau aku bisa membantu, aku pasti akan bantu kamu. Giselle dengan penuh syukur menjawab, baiklah, terima kasih. Setelah beberapa saat ketika hidangan sudah disajikan, Giselle melihat sepiring masakan daging dan wajahnya berubah agak pucat. Dia minum seteguk air putih dan berusaha keras untuk menahan perasaan tidak nyaman di hatinya. Saat sedang makan, Giselle beralasan untuk pergi ke kamar mandi. Butuh sekitar 10 menit untuk dia kembali ke meja, sampai Kina dan Clayton sudah hampir selesai makan. Setelah itu Giselle makan lagi dan melihat Kina sudah kenyang dan meletakkan sumpitnya. Setelah makan siang Kina melihat bahwa wajahnya agak pucat dan sepertinya dia sedang tidak enak badan. Jadi Kina berhenti mengajaknya berbelanja dan menyuruhnya pulang untuk beristirahat. Kina membawa Clayton untuk berjalan-jalan selama beberapa saat, kemudian kembali ke rumah keluarga Okto. Si kecil naik ke lantai 2 dan berkata kepada Kina, "Mommy, aku mau ke kamar untuk tidur siang. Selamat siang, Mom." Selamat siang sayangku, Clayton. Jawab Kina sambil tersenyum. Begitu Clayton kembali ke kamarnya, dia mengunci pintu dan menelepon Rafael. Perbedaan waktu antara negara R dan Jerman adalah 8 jam lebih cepat. Jadi sekarang pukul 14 di Leicester, sedangkan di Jerman pukul 6 pagi. Kamu ganggu orang lagi tidur saat masih pagi banget, sebaiknya kamu emang punya sesuatu yang sangat penting. Di ujung telepon lain, Rafael berkata dengan tidak berdaya dan sedikit mengantuk. Apanya yang pagi-pagi sekali? Hei Kak Rafael, kamu masih ngantuk ya? Padahal sekarang matahari sudah bersinar terang. Jawab Clayton dengan polos berpura-pura tidak tahu perbedaan waktu antara kedua negara itu. Katakanlah ada apa? Mana mungkin Rafael tidak tahu bahwa lelaki kecil ini sedang berpura-pura. Kak Rafael, coba tebak siapa yang aku temui hari ini ketika aku pergi belanja dengan Mommy. Clayton berpura-pura misterius. Rafael menjawab dengan sedikit marah. Aku tidak bisa menebaknya dan kamu tidak perlu bilang, jadi aku akan tutup teleponnya. Aku dan Mommy bertemu Giselle di mall. Clayton segera menjawabnya.
Kak Giselle sudah meminta mominya untuk tidak memberitahu kepada Rafael tentang bertemu dengannya di kota Leicester, tapi Kak Giselle tidak memintanya untuk itu. Setelah dia mengatakan itu, ada keheningan. Clayton menunggu selama beberapa detik dan menutup telepon tanpa mengatakan apapun. Tidak lama, Rafael meneleponnya. Clayton melihat ide penelepon di layar ponsel dan berpikir, barusan dia mengancamnya akan tutup telepon, tapi sekarang dia malah meneleponnya. Jadi dia akan membuat Kak Rafael sedikit menunggu. Setelah berpikir begitu, Clayton dengan tenang berjalan ke kamar mandi dan berencana akan menjawab panggilan Rafael setelah pergi ke kamar mandi. Selama beberapa menit ketika dia keluar dari kamar mandi, dia masih mendengar ponselnya berbunyi. Lalu Clayton mengambil ponselnya dan berpura-pura menjelaskan, "Kak Rafael, barusan aku pergi ke kamar mandi dan tidak dengar kalau ponsel aku berdering." "Rafael, dia sangat ingin memukul kepala si bocah kecil ini. Apa yang kamu katakan pada Giselle ketika kamu dan ibumu bertemu dengannya?" Rafael bertanya dengan tegas. Bahkan setelah Giselle mengundurkan diri, Rafael tidak memeriksa keberadaan dan apa tujuannya. Jika Rafael memang mencari tahu, dia pasti sudah bisa menemukannya. Hanya saja ketika dia tiba-tiba mendengar Clayton membicarakannya hari ini, entah kenapa Rafael jadi ingin bertanya. Kali ini Clayton berbaik hati dan menceritakan keseluruhannya. Kak Giselle sepertinya sudah tidak gambar desain apapun lagi. "Aku dan Momi bertemu dengannya di toko pakaian bayi. Dia bilang ingin beli pakaian untuk anak ibu angkat Albert, tapi pada akhirnya kami tidak beli apapun. Kak Giselle mungkin belum beradaptasi, jadi dia tidak punya nafsu makan yang baik juga tidak bersemangat. Setelah Momi dan aku makan siang dengannya, Momi menyuruh Kak Giselle untuk pulang dan istirahat. Tapi dia hanya mengada-ada, karena sebelumnya Giselle sudah beberapa kali datang ke kota Leicester, dan dia tidak terlihat seperti tidak enak badan karena belum beradaptasi. Adapun kenapa dia sedang tidak bersemangat, itu pasti ada hubungannya dengan Kak Rafael. Aku tidak pernah bilang kalau tidak mengizinkannya untuk gambar desain di masa depan." Rafael menjelaskannya. Rafael sedikit terkejut karena dalam ingatannya, Giselle sangat suka mendesain dan tidak menyangka dia akan berhenti gambar desain setelah resign dari perusahaan VSL. Clayton merasa bahwa otaknya belum bisa menerima apa yang baru saja dia katakan. Karena hal yang ingin dia ceritakan bukanlah tentang desain atau tidak mendesain lagi, tapi kondisi Kak Giselle. Dalam hatinya mengutuk, kok bisa sih Kak Giselle menyukai pria on seperti dia? Saat menyadari Rafael malah fokus dengan hal lain, Clayton pun tidak repot-repot untuk menegurnya dan mengikuti kata-katanya. "Oh, aku kira dia resign dari VSL dengan syarat tidak boleh gambar desain lagi di masa depan. Tapi karena tidak, aku jadi lega." "Tidak kok," Rafael membantahnya lagi. "Acara 7 bulanan ibu angkat Albert, seharusnya kamu datang ke kota Leicester, kan?" Clayton bertanya lagi. Rafael menjawab dengan tegas, "Aku pasti akan datang." "Apakah ada hal lain yang mau kamu tanyakan soal Kak Giselle?" Clayton berpikir sejenak sebelum berbicara. "Kamu masih belum selesai ngomong, kalau iya bilang saja." Rafael bersikap biasa saja. "Tidak ada, kalau gitu aku tutup teleponnya." Ketika Clayton selesai berbicara, dia langsung menutup telepon tanpa menunggu Rafael bicara. Setelah menunggu beberapa saat dan melihat Rafael tidak meneleponnya lagi, jadi dia yakin kalau Rafael benar-benar tidak punya hal lain yang ingin ditanyakan.